Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga saat sekarang ini, di pagi ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah dengan niat yang sama, tujuan tak berbeda, yaitu melakukan ibadah kepada Allah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga setiap ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan nantinya diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Dalam riwayat lain, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, kata Nabi. Dan siapa yang mencintaiku nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini, insyaallah ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, yang salah satu sunnah Nabi itu adalah bersolawat, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama sakomplek jo Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang lampau kita telah menjelaskan tentang Amul Huzni, tahun duka cita, yang mana telah meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan juga istri tercinta beliau namanya Khadijah binti Khuwailid. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba membuka asa pergi hijrah ke Taif. Namun di Taif bukan disambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan karpet merah, tapi justru Nabi diburu, dicaci, dihardik, dimaki, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam balik lagi ke kota Mekah selama 10 hari berdakwah atau menyampaikan Islam ke orang-orang Taif. Dalam proses dakwah di Mekah atau periode Mekah,
Para ulama menyebutkan fasenya cuma 3. Pertama, dakwah secara sir, diam-diam. Itu sesudah wahyu diturunkan, umur Nabi 40 tahun, lebih kurang 3 tahun. Kemudian dakwah secara jahar. Kemudian tahapan dakwah yang ketiga di luar kota Mekah, termasuk Nabi pergi ke Taif. Balik dari Taif, kamari bedo Nabi. Di Taif orang tak menerima awak, di Makkah orang tak lo suku jo awak. Akulah yang diadukan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berkehendak Nabi tetap balik ke Mekah dengan suaka Mut'im bin Adi. Jadi ada yang menjamin Nabi namanya Mut'im bin Adi. Yang ketika Nabi di Madinah, Nabi menyampaikan ke sahabat beliau, kalau sekiranya Mut'im bin Adi itu masih hidup kini go, ambo akan serahkan urusan kenyo. Berarti Nabi SAW begitu mengingat Mut'im bin Adi yang menjamin Nabi SAW balik ke Mekah. Lah balik ke Mekah dari Taif, Nabi pun terus berdakwah. Jadi Nabi tak pernah berputus asa dari menyampaikan kebenaran dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Belasan kabilah atau suku-suku di daerah Mekah itu didakwahi oleh Nabi. Namun umumnya mereka tetap menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kabar baik, di tahun berikutnya, di tahun ke-11 dari kenabian, ada kabar baiknya. Masuk Islam seorang penyair ulung namanya Suwaid. Jadi Suwaid bin Samit masuk dalam Islam. Bahkan ditanya oleh Nabi SAW tentang syair-syairnya. Lalu Nabi menyampaikan, ada yang lebih baik dan lebih bagus dari syair yang kau bacakan itu. Itulah Al-Quranul Karim. Akhirnya Samit masuk Islam. Suwaid bin Samit masuk Islam. Ada juga yang masuk Islam namanya Iyaz bin Mu'az. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia bersiteru dengan orang Yahudi. Jadi nyodaki ke Nabi SAW lantaran punya masalah lain dengan orang Yahudi. Kemudian ada namanya Abu Zar Al-Ghifari. Nama sahabat ini sering juga kita dengar. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis, beliau juga orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Juga masuk Islam namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Tufail inilah yang kemudian hari Bapak Ibu membawa salah seorang sahabat ulung periwayat hadis yang juga masyhur namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi atau yang disebut dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu mendengar Islam, mendengar dakwah Nabi dari salah seorang sahabat namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Abu Hurairah memberanikan diri datang ke Madinah. Setelah Nabi di Madinah, baru Abu Hurairah ke Madinah. Dan Abu Hurairah bertemu dengan Nabi itu tidak lama-lama, hanya lebih kurang 3 atau 4 tahun saja. Tapi luar biasanya periwayat hadis yang juga masyhur namanya Abu Hurairah ini lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan dari jalurnya. Kemudian Bapak Ibu, kabar angin yang bagus datang setelah itu dari orang-orang yang datang ke Mekah gunanya untuk melaksanakan ibadah haji. Ada 6 orang, diantaranya sahabat itu namanya Jabir bin Abdullah. Jadi orang datang dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadilah ada orang melaksanakan ibadah haji sebelum itu. Itu makanya Bapak Ibu, kenapa kecemburuan dari Raja Abrahah yang ingin menghancurkan kota Mekah sebelum Nabi lahir? Karena mereka ingin memindahkan pusat peribadatan itu dari Mekah ke daerah Persia yang dibangun dengan semegah mungkin.
Tapi orang lah tak biasa orang ke Makkah tu, tak mau orang pergi ke Persia gitu. Jabir bin Abdullah ini masuk Islam. Inilah yang disebut dengan melalui Bai'at Aqabah namanya. Di Bai'at Aqabah yang pertama ini ada 6 orang sahabat yang masuk dalam Islam, di antaranya Jabir bin Abdullah. Beliau orangnya muda, periwayat hadis juga yang masyhur banyak. Ada lebih kurang 7 orang Bapak Ibu. 3 dari Makkah, 3 dari Madinah, dan 1 dari daerah Yaman, itulah Abu Hurairah. Dari Makkah kita kenal dengan Aisyah, istri Nabi SAW, yang dinikahi oleh Nabi di tahun ke-11 dari kenabian. Umur beliau ketika itu lebih kurang 7 tahun. Bersama dengan Nabi di Madinah, umur beliau sudah 9 tahun. Jadi tak bisa sama orang dulu, orang kini dah. Ya Bu ya. Orang dulu tu badan umur ketek, tapi fisiknya gadang, otaknya gadang loh. Ya Bu. Dah pikirannya cemerlang. Makanya Aisyah tu Bapak Ibu termasuk salah satu perempuan periwayat hadis yang juga banyak meriwayatkan hadis karena kecerdasannya. Juga ada namanya Abdullah bin Umar, disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Banyak dalam riwayat hadis dijelaskan Ani bani Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa pakai anhuma? Karena dia dan ayahnya adalah orang-orang yang masuk dalam Islam. Maka tidak radhiyallahu anhu saja dah, tapi anhuma. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya Abdullah bin Abbas, atau disebut dengan Ibnu Abbas. Beliau juga orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Mekah. Nanti di Madinah Bapak Ibu ada namanya Anas bin Malik, kemudian Jabir bin Abdullah. Inilah orang-orang yang luar biasa banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, setelah terjadi Bai'at Aqabah yang pertama ini Bapak Ibu, kemudian terjadilah sebuah peristiwa besar setelah itu, namanya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, 2 kalimat, Isra c, Mi'raj c. Orang awak biasa menyebut acara di masjid itu Isra Mi'raj kan? Ya Bu. Isra wal Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu adalah termasuk salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mukjizat itu. Mukjizat itu disebut amrun harik lil adah, sesuatu urusan yang menyalahi adat. Ndak biasa ndak tamakan dia ka orang ke do. Itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat diperuntukkan untuk mengalahkan dakwah orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nanti namanya mukjizat itu kauniyah. Ada mukjizat itu saksiyah, ada namanya mukjizat itu salabiyah namanya. Mukjizat seperti Nabi Ibrahim dibakar di api dakwah Nabi Ibrahim do. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita petik di dalamnya. Di antaranya Bapak Ibu, sebelum Nabi berangkat Isra dan Mi'raj ini, Nabi dibawa oleh 2 orang malaikat dari rumah Ummu Hani ke dekat sumur Zam-Zam. Untuk ada bawa Nabi ke situ, dibedah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi,
kemudian dimasukkan islaman, yakinan, haliman, hilman, imanan ke dalam dada Nabi. Timbul pertanyaan, berarti Nabi itu belum beriman sebelum tulai. Nabi itu alun mempunyai sikap Islam sebelum tulai. Nabi itu alun penyantun sebelum tulai. Allah lebih menguatkan. Kenapa terjadi seperti ini? Ini juga ibrah bagi kita sebagai umat Nabi. Kalau hatilah diberasiahkan sebelum datang ke masjid, maka tidak akan pernah ada buruk sangko di dalam masjid ke pengurus masjid ke bu, ke jemaah yang lain ke do. Itu makanya penting membersihkan hati. Makanya Nabi sebelum dimi'rajkan dibersihkan dada beliau. Dan dalam riwayat Bapak Ibu yang masyhur, Nabi itu dibedah dada beliau itu 2 kali. Pertama ketika Nabi berumur 4 tahun ketika bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Ada juga pendapat yang mengatakan ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi dibedah dada, dibersihkan hati, dimasukkan iman, Islam, keyakinan dan sifat santun ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan Burak. Burak ko yakadul barku, larinya secapek kilat ko. Kecepatan cahaya tu barar 300.000 per detik. 300.000 kilo per detik. Burak lebih daripada itu. Baralah kancang na bu ya. Nah, jangan ibu tanya lo kamu pakai helm Nabi ketika itu naik burak. Nah, awak sih nanya onda Bapak Ibu larinya 80 umpamanya kok dibawa di anak umpamanya hanya kancang-kancang aja tuan yang kuah. Padi sama tuan nah. Ya Bu. Baralah kancang no lari burak tu Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat Bapak Ibu. Nah, Burak ini Bapak Ibu awalnya tidak mau menaiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan ala tastahiya Burak. Tidak malu engkau wahai Burak, kata malaikat Jibril. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan Muhammad. Baru ketika itu Burak itu namuah untuk memboncengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah naik ke Burak baru Nabi melakukan perjalanan. Dalam kitab Daradir disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah naik Burak itu Bapak Ibu, melanjutkan perjalanan, berhenti di suatu tempat. Nama tempat itu Thayyibah wa ilaihal muhajarah, dan di Thayyibah ke Thayyibah itulah Nabi akan dihijrahkan nanti. Berarti Madinah Bapak Ibu. Jadi Nabi melewati Madinah, berhenti di situ. Lalu malaikat Jibril mengatakan, turun engkau Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad turun. Setelah turun, fasalli rak'atain, salatlah engkau 2 rakaat. Jadi kalau berbicara tentang salat Bapak Ibu, Nabi kan menyebut perintah salat Kini Nabi lah salat bil asyi wal ibkar. Sebelum itu Nabi lah salat ya Bapak Ibu. Tapi salatnya itu pagi cik, sore cik. Dan itu tidak ada kewajiban kepada sahabat untuk melakukan solat karena alun wajib lah. Solat Bapak Ibu kalau baca redaksi Al-Quran termasuk ibadah yang kategorinya juga sudah lama. Tak Nabi Muhammad, tak Nabi Isa saja. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa baca lihat dalam Quran surah yang kampek balik ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-40. Ayat 37 ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan membawa istri beliau dan anak beliau ke Masjidil Haram. Ada Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37 itu, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, aku tempatkan anak cucuku di lembah yang tandus di samping rumahmu Baitullah agar mereka mendirikan solat. Tilah ada solat Bapak Ibu. Dalam ayat ke-40 doa Nabi Ibrahim.
ayat yang ke-40 surah Ibrahim, surah yang ke-40 balik, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min zurriyyati. Min itu kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan min tab'in. Min tab'in itu ndak sadu anak keturunan Nabi Ibrahim ku masuk dalam Islam doh. Dan sebagian anak cucu keturunanku. Kenapa Nabi Ibrahim menyebutkan sebagian anak cucu keturunanku? Karena Allah lah bagi tahu ke Nabi Ibrahim bahwa manusia di dunia ini faminhum kafir wa minhum mu'min. Tidak semua mereka beriman kepada Allah. Sebagian mereka ada yang kafir, sebagian mereka ada yang beriman. Yang beriman kolah yang didoakan di Nabi Ibrahim alaihi salam agar mereka mendirikan salat. Nabi Ibrahim menyebutkan dalam doanya tentang salat, berarti salat ko adalah suatu hal yang pokok dalam kehidupan. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Ibaratkan di masjid ko, aku tonggak-tonggak ko lah yang menopang, yang diati, yang dibawa bersatunya. Mau ditulo salat dalam kehidupan. Kenapa Nabi Ibrahim mengaitkan doanya dengan salat? Karena pentingnya ibadah salat sampai kepada kita kini. Cuma teknisnya berbeda. Umat terdahulu salat tidak sama dengan umat kini dah. Ada umat terdahulu tu salatnya seperti Nabi Sulaiman, itu lebih banyak tagak dan salatnya salat asar. Nah, ada juga umat terdahulu yang lebih banyaknya melakukan sujud. Nah, bahkan umat-umat terdahulu mereka melakukan ibadah salat. Nah, dengan apa yang dibawanya seperti Bani Israel, yaitu kesuciannya diperhatikan bana. Nah, termasuk pakaian yang kalau bernajis Bapak Ibu itu tidak dicuci doh. Nah, tapi diguntiang. Dibuang yang kane najis tu. Tu Bani Israel. Kalau tiba di awak kini ko waralah keberuntungan orang mengalih kain Bapak Ibu. Karena setiap kane kotoran, kane najis itu tidak boleh dicuci. Pada masa Bani Israel dulu mode itu. Bertaubat kepada Allah Bani Israel dulu, faqatulu anfusakum, bunuh diri. Ya Bu. Bunuh diri. Tak tahu kami do baca roh kami bunuh diri. Kau tak bisa kami do baca rohnya lain. Wahai Musa, mintalah ke Tuhan engkau, ke Allah, supaya didatangkan angin badai, angin kancang, biar mati kami. Jadi mode ituran dulu. Itulah bedanya syariat dulu dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, setelah solat 2 rakaat di Taibah, Nabi melanjutkan perjalanan. Sampailah Nabi di daerah Madyan. Di daerah Madyan, di situ kampung Nabi Shu'aib. Disitulah Nabi Musa menolong 2 putri Nabi Shu'aib mengambil air. Kemudian lanjut perjalanan sampai di Tur Sina. Disitulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Kemudian lanjut perjalanan lagi. Disuruh lo berhenti solat 2 rakaat. Kemudian ditanya, atadri aina shallaita, lai tahu engkau Muhammad di mana kau solat? Kata Nabi Muhammad, la, ambo dak tahu dak. Shallaita bi baiti lahmin, engkau telah salat di Bethlehem. Bethlehem ko Baitul Lahmin namanya, tempat Nabi Isa dilahirkan. Ya Bu. Kalau bahasa tetangga ambo namanya Bethlehem namanya. Ya Bu. Kalau dalam redaksi kitab namanya Baitul Lahmin. Baitul Lahmin. Baitul rumah, lahmin daging. Ya Bu. Kemudian dak rumah potong doh Bu. Rumah potong aja Bu. Baitul Lahmin tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan Nabi Isa ini Bapak Ibu lihat dalam sarah kitab Daradir tersebut termasuk
empat dari kategori bayi yang diberikan kemampuan luar biasa yang berbicara ketika fil mahdi, ketika masih dalam ayunan. Ya Bu, masih ada antaranya saksi Juraij. Pernah Ibu dengar kisah Juraij? Nah, yang rumahnya sampai ibadahnya dibakar orang karena dituduh ada seorang perempuan mengaku telah berzina dengan dia dan hamil. Nah, ternyata tidak terbukti. Nah, kemudian di kemudian hari, tunggulah anakku lahir dulu, baru dengarkan bahwa persaksian anak tersebut. Orang tidak percaya dah. Ditakkan lahir anak tu, ditakkan pusing di Juraij ko. Ngecek anak tu, ambu anak tukang gembalo kambing tu aja. Baru orang sadar ketika itu, tapasolah membuat musola yang tadi diancuan tadi itu. Nah, kemudian ada saksi Nabi Yusuf. Kan ada saksi Nabi Yusuf. Nah, ketika Yusuf difitnah oleh orang tentang telah berbuat buruk kepada Imra'atu Aziz atau yang disebut dengan Zulaikha, ya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lah sampai di Baitul Lahmin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Dilanjutkan perjalanan sebelum sampai di Masjidil Aqsa. Nah, kini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bakot dua masjid ku saja Pak Ibu. Badak singgah ke Nabi di Masjid Ihsan ing Korba ke dulu tu. Nah, bakot dua masjid tu sen. Alun ada Ihsan Korba le ya. Nah, karena dua masjid itu kiblat umat Islam. Ya Bu, kiblat umat Islam. Dulu Masjidil Haram pada Masjidil Aqsa. Dulu Masjidil Aqsa. Jadi sebelum diarahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, Nabi Muhammad dan sahabat setelah itu maduk ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu baru menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kenapa dua masjid itu? Ini sebagai isyarat juga Bapak Ibu bahwa kita mesti melakukan rihlah perjalanan ke masjid. Nah, makanya dalam hadis disebutkan ada 3 masjid yang mesti wak kunjungi. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan 3 masjid ini Bapak Ibu, ini memang luar biasa bila dibandingkan dengan ribuan dan bahkan jutaan masjid yang ada di dunia. Beribadah di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 nilainya bila dibandingkan dengan ibadah di luar 3 masjid itu. Beribadah di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kelipatannya. Beribadah di Masjidil Aqsa sama dengan 500. Jadi kalau ada orang berfikiran pai ke Makkah, lah tiba di Makkah rajinnya melakukan solat, bahkan solat sunnah. Lah balik dari Makkah, lah tiba di kampungnya, ndak tiba-tibanya ke masjid lai. Nah, barat tiba-tiba Pak Ji ke masjid lai. Lambo labian patang di Masjidil Haram ciknya kan. Ini bukan karena Allah beribadah mode itu. Bahkan kalau orang beribadah Bapak Ibu karena Allah ndak doa tetong mode itu dah. Nah, sebab di dunia aku kalau nak doa etong-etongnya lai, yang etong tu besok kalau lah di akhirat. Fa innal yaum amalun wala hisabun. Di dunia aku beramal selah sebanyak mungkin. Kalau lah bisa Bapak Ibu datang ke Makkah, acuk-acuk melaksanakan umrah tak masalah dah. Ya Bu. Nah, tak masalah, rancak mana. Nah, tapi kalau tak mampu tak masalah dah. Ya Bu. Sebab kemampuan untuk melakukan ibadah tu Bapak Ibu tergantunglah. Bertakwa kepada Allah tu tergantung kemampuan awak. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah tu semampu awak. Lain mampu awak laksanakan. Kalau tidak mampu awak jangan dipasukan. Orang kan banyak memaksakan diri. Nah, habis hari digaya sehingga butang sudah tu, alapannya kepala sudah tu. Nah, dek manurikan gaya, sakit kepala sudah tu leh. Ya Bu, orang balik oto satola balik oto, orang balik oto tina lai bala biah. Tiba dewa balik oto tapasolah ko bagadaikan rumah ko inya itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah,
Sampai Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Nah, itu alasan yang kedua tadi, Bu, ya. Dua masjid ini diantaranya tempat awak melakukan perjalanan. Yang ketiga, bakwa di Masjidil Aqsa itu. Karena ada ulama yang menyebutkan dalam riwayat itu disebutkan babus sama, pintu langit itu nyetapi di Masjidil Aqsa. Ya, Bu. Jadi kalau membuat janjang ibu dari masjid Ihsan kok kate ndak pas ibu di pintu langit doh. Nah, berarti pintu langit kata ulama itu tepatnya di Masjidil Aqsa. Pintu langit itu dijaga oleh malaikat hafazah namanya Ismail. Jadi ndak Ismail anak Nabi Ibrahim doh, Bu. Nama malaikat itu. Malaikat penjaganya namanya hafazah. Itu namanya Isra tadi itu, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau dalam Al-Quran, karena sesuatu ini adalah menakjubkan, maka bahasa Al-Quran disebut dengan Subhana. Ya, Bu. Nah, Maha Suci Allah. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu, kalimat tasbih, Subhana itu kan kalimat tasbih itu. Kalimat tasbih yang tak ada hinggaan waktu. Biar dulu, biar kini, biar akan datang, Allah tetap suci. Di dalam Al-Quran ada 7 surat yang awal surat itu didahului dengan kalimat tasbih, Bapak Ibu. Di antaranya surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff. Itu memakai kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbaha. Kalau dalam ilmu Arab, sastra Arabnya itu disebut dengan fi'il madi. Menunjukkan waktu yang lampau. Jadi alunadu awak lai langit jo bumi ko lah mensucikan Allah. Lah bertasbih ke Allah. Itu maknanya. Juga Bapak Ibu kalau dilihat dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 dan juga surah At-Taghabun surah yang ke-64, Allah memakai redaksi tasbih dengan yusabbihu. Jadi kalau dalam ilmu sarafnya namanya sabbaha fi'il madi, yusabbihu fi'il mudhari'. Tasbihan masdarnya namanya. Nah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah At-Taghabun juga diistilahkan dengan yusabbihu. Berarti ndak dulu sedoh, kini pun sampai kini pun langit dan bumi tetap mensucikan Allah atau bertasbih kepada Allah. Itu maknanya. Jadi yusabbihu maknanya hal wal istiqbal, zaman kini dan zaman yang akan datang, langit dan bumi tetap mensucikan Allah. Juga ada ayat atau surat yang sering kita baca apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya, Bu, dalam salat witir. Awal salat witir biasanya imam sering membaca surat Al-A'la. Awal kalimatnya sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Jadi sabbaha yusabbihu tasbihan. Musabbihun musabbahun sabbih. Sabbih itu jangankan langit dan bumi engkau pun mesti bertasbih kepada Allah. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah dalam ayat itu. Sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu sabbih namanya itu. Dalam ayat itu Allah nak memakai kalimat fi'il yang berlalu atau kata kerja yang berlalu, kata kerja kini atau kata kerja yang akan datang, tapi memakai kata benda yang tidak ada dikaitkan dengan waktu. Jadi biar dulu, biar kini, biar akan datang, Allah tetap maha suci. Itu maknanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini disebut dengan alam lahud namanya. Jadi ada nama alam tu Bapak Ibu, alam lahud, alam nahud, alam jabarut, alam malakut namanya.
Jadi alam lahut itu alam yang nampak orang dewa, nampak tumbuhan, awak berinteraksi dengan orang. Tapi kalau lah alam malakut, alam jabarut, itu awak lah nampak malaikat awak. Nah, kalau alam nasut, itu Nabi lah tiba di Sidratul Muntaha tu. Ya Bu. Nah, itu alam yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di Masjidil Aqsa Nabi menambatkan burak. Menambatkan ko apa sawaknya ko Bu? Mamawian, mangabean. Dah, ulama menyebutkan kenapa burak ko kan diperintahkan ya Allah, Pak. Yang memperjalankan Nabi ko siapa? Ko Nabi ko atau Allah yang berkehendak memperjalankan? Allah yang berkehendak. Tapi bakok burak ko masih dikabekkan dia dek Nabi. Iko menandakan bahwa kita sebagai manusia boleh dan wajib bertawakal kepada Allah. Di samping daripada itu tetap juga kabekkan burak awak. Bapak ibu yang membawa onda, membawa oto, pintu oto tetap yo dikunci di luar. Nah, oto tetap yo dikunci, onda tetap yo dikunci, stangnya di luar. Walaupun awak pergi beribadah ke masjid ko. Nah, itu namanya tawakal. Karena dulu pada masa Nabi ada orang yang mengecek tawakal, tapi kudono padiana sen. Nah, lah turunnya dari kudo, badak kau kabekkan kudo engkau, ambo bertawakal kepada Allah. Ndak mau itu cara bertawakal do kecek Nabi. Kabean dulu baru serahkan kepada Allah. Ya Bu, itu yang maknanya bertawakal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di Masjidil Aqsa itu Nabi SAW mengimami ribuan para nabi. Nabi yang diangkat menjadi imam salat. Nah, maknanya Bapak Ibu, ini juga sebagai pertanda bahwa Nabi SAW imamul anbiya. Nah, pemimpin atau imam dari sekalian para nabi dan rasul. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai pemimpin atau imam para nabi dan rasul, karena disuruh melaksanakan menjadi imam ketika sholat. Nabi juga ditawari dengan susu dan arak, dan Nabi SAW memilih susu, tidak memilih arak. Dalam riwayat lain Bapak Ibu membaca sejarah Isra Mi'raj ko, ada disebutkan di mana Nabi memilih arak dan susu ko, ndak di Masjidil Aqsa dah, tapi ketika Nabi lah melakukan perjalanan Mi'raj. Lah melakukan perjalanan Mi'raj. Jadi mengenai riwayat tentang Isra dan Mi'raj, ini juga ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lah sudah dari Masjidil Aqsa Nabi SAW dibawa naik kate. Lah naik kate diketok pintu langit. Diucapkan salam. Siapa Bu yang membawa Nabi kate? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tu kan penghulu sekalian malaikat Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ko ibaratkan punya presiden lah. Istana negara tu Bu, itu kan yang berkuasa itu presiden. Malaikat Jibril langit tu nyo lah ibaratnya nyo bosnya tu. Turun naik tu lah biasa di malaikat Jibril, di istananya di situ langit tu. Tapi walaupun itu istana beliau Bapak Ibu, lah biasa malaikat Jibril, dan bahkan beliau ke presidennya malaikat, tapi malaikat Jibril tetap memberi salam, minta izin ke penjaga pintu langit. Zaman teman-teman jadi presiden kan, masuk keluar masuk, saya nak minta izin ke penjaga ke, dia tak boleh dah. Tu ada Bapak Ibu. Kok siana lah, kok jadi kepala sekolah ke wak, kok jadi pejabat ke wak, tetap awak walaupun masuk ke rumah awak mengucapkan salam. Itu adab dalam salam Bapak Ibu. Mambil bab siapa yang ada di pintu. Ana Jibril, ambo Jibril. Wa mamaka. Diinterogasi Bapak Ibu. Engkau Jibril, yo, jusya engkau kini. Surang atau berdua? Membawa orang atau rombongan atau ditanya dia penjaga malaikat langit itu Bapak Ibu. Ma'a Muhammad, saya bersama Muhammad. Waqad ursila ilaihi, Allah diutusnya dia Allah Ta'alun.
Jadi malaikat kau lah tahu Bapak Ibu penjaga Muhammad yang ma tu. Ndak ada malaikat tanya dia tu dah. Tapi ditanya waqad ursila ilaihi, la diutusnya dia Allah Ta'ala. Berarti nama Nabi Muhammad la masyhur di kalangan malaikat, cuma yang ditanyanya la diutus satu alun. Itu saja. Tak ditanya Muhammad yang ma, Muhammad yang anak sianu tinggal di situ dah itu dah. Tapi yang ditanya la diutusnya dia Allah Ta'ala. Nah. Saya bersama Muhammad nyolah diutus dia Allah. Lah masuk pintu langit, basuolah dengan kakek manusia, bapak manusia disebut dengan Abul Bashar Nabi Adam. Luar biasanya Bapak Ibu diucapkan salam. Dijawab salam oleh Nabi SAW. Setelah itu menyampaikanlah Nabi Adam marhaban li bani saleh wa nabi saleh. Selamat datang anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Jadi Nabi Adam menyampaikan ke Nabi Muhammad, tak saudara dah bu, tapi anak dek Nabi Muhammad, anak cucu keturunan Nabi Adam. Nah, di langit kedua basuh Nabi Yahya, Nabi Isa mengucapkan marhaban li akhi soleh wa nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ya bu, tak ada Nabi Yahya mengecehkan selamat datang anakku yang soleh. Tak, sebabnya salefel. Tu bu, saudaraku yang soleh. Langit ketiga basuh Nabi Yusuf. Itulah saudaraku yang soleh. Langit keempat basuh Nabi Idris. Langit kelima basuh Nabi Harun, langit keenam basuh Nabi Musa, langit ketujuh basuh Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim menyapu Nabi Muhammad dengan marhaban li bani saleh wa nabi saleh. Selamat datang anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kenapa disebut anak? Karena Nabi Muhammad anak cucu keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Hajar Ismail sampai ke bawah. Makanya disapunya dengan selamat datang anakku yang soleh. Apa Ibu? Sampai situlah kajian kini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pun bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan keimanan kita oleh Allah, dikuatkan beribadah, istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.